Oke, perkenalkan nama saya Hendra, NPM saya 1751009, berada di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Saya mendapat tugas untuk membuat video dari dosen Pak Febri Jaya. Nah, di mana tugasnya itu adalah di mana akan memberikan pendapat dan kritik pada perancangan undang-undang yang ada di Indonesia dan Rancangan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Nah, pertama yang ingin saya bahas itu adalah tentang perancangan undang-undang di Indonesia. Nah, seperti yang kita tahu, Indonesia dunia adalah sebuah negara berkembang. Nah, dan belakangan ini diakui oleh Amerika itu sebagai negara maju. Nah, bagaimana sih perancangan Indonesia yang ada di Indonesia ini? Nah, setelah kita lihat itu, banyak yang rancangan undang-undang yang ada di Indonesia ini memiliki beberapa kritikan-kritikan dan kontroversial, seperti rancangan undang-undang Omnibus Law dan belakang ini rancangan undang-undang nomor 1 tahun 2020 ini. Nah, bagaimana sih proses perancangan undang-undang Indonesia? Nah, di Indonesia itu pertama itu untuk perancangan Indonesia itu dilakukan oleh lembaga legislatif yang disusun DPR, DPD, serta pemerintah. Nah, setelah itu penyusunan rancangan undang-undang itu dapat berasal dari eksekutif maupun legislatif. Nah, rancangan undang yang diajukan presiden harus dengan surat presiden kepada pimpinan DPR tentang otonom daerah. Nah, setelah penyusunan rancangan undang-undangnya itu langsung lanjut ke tahap pembahasan. Nah, di tahap pembahasan itu dibagi menjadi 2 tahap. Nah, yang di tahap pertamanya itu di mana pembahasan tentang daftar inventarisasi dan pendapat mini. Nah, setelah itu lanjut ke tahap 2 yaitu paripurna DPR, penyampaian laporan proses, pendapat mini, pendapat DPD, hasil tahap 1 dan pendapat akhir presiden. Setelah itu lanjut ke pengesahan rancangan undang-undang. Nah, rancangan undang yang disetujui oleh DPR dilanjutkan ke presiden, diserahkan presiden untuk ditandatangani dan ditambahkan kalimat pengesahan. Nah, setelah itu barulah lanjut ke pengundangan dan publikasi. Nah, di sini pada perancangan perundang-undangan saya ingin membandingkannya dengan negara Singapura, yang bisa kita lihat negara Singapura negara yang sangat maju, apalagi kita di Batam, kita sangat dekat dengan Singapura itu. Nah, bagaimana sih Singapura itu? Nah, di Singapura mereka pengusulannya implementasi kebijakan di mana kementerian yang mempunyai tanggung jawab di dalam administrasi undang-undang dengan adanya saran dari Jaksa Agung. Nah, setelah itu lanjut dengan drafting of the bill yang apabila sudah disetujui oleh para kabinet, kementerian dan Jaksa Agung yang akan menyusun rancangan undang-undang tersebut. Nah, lanjutnya adalah ke Jaksa Agung bertanggung jawab untuk penyusunan serta memeriksa semua rancangan undang-undang pemerintah dengan konsultasi dan diskusi bersama juru gambar agar memahami lebih tentang kebijakan dan bisa untuk memfasilitasi masyarakatnya. Nah, dilanjutkan ke bill of readingnya itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu first reading, second reading, dan third reading. Nah, di first readingnya itu di mana mereka akan membacakan judul rancangan undang-undang kepada para parlemen. Nah, lanjut ke second reading, Menteri menjelaskan apa sih maksud dari rancangan undang-undang ini, kenapa sih harus dibikin, menjelaskan serta berdebat dengan parlemen tentang rancangan undang-undang ini. Nah, di third reading ini sangat penting bagi mereka, saya rasa, karena rancangan undang-undang itu akan diamandemen. Rancangan amandemen akan diusulkan, perdebatan hanya kepada isi rancangan undang-undang. Nah, maka di sini isi dari rancangan undang-undang itu akan dibahas sampai tuntas. Jadi mana yang tidak cocok untuk negara Singapura, mana yang cocok pemerintahnya, mana yang cocok masyarakatnya, sehingga mencari satu jalan tengah bagi masyarakat dan pemerintahnya ini. Jadi di mana hasil dari rancangan itu tidak merugikan pemerintah maupun tidak merugikan dari sisi masyarakatnya. Nah, setelah itu lanjut ke pengesahan rancangan undang yang disahkan dibawa ke konstitusi, kecuali rancangan undang keuangan mendesak pertanda untuk disahkan kepada Dewan Kepresidenan. Nah, habis itu sudahlah menuju ke pengundangan dan publikasi undang-undang. Nah, di sini saya ingin memberikan saran atau pendapat saya. Nah, di mana bisa kita lihat, di Singapura itu undang-undang yang mereka bikin itu sangatlah ketat dan serta dipatuhi oleh masyarakat mereka.
contoh sederhana saya itu tidak boleh makan permen karet, itu ada dendanya. Nah, sedangkan di Indonesia kita belum menjadi undang-undang aja, rancangan saja sudah menjadi banyak kontroversial dan banyak kritik-kritik dari para ahli hukum maupun dari masyarakat. Yang bisa saya ambil contoh itu Omnibus Law. Nah, di mana pemerintah itu sebenarnya ingin lebih kepada investasi, kepada memudahkan para investasi. Nah, di mana sebaliknya itu juga ada para buruh atau karyawan merasa dirugikan. Nah, di sini mungkin pada tahap proses rancangan undang-undangnya, pada di pembahasannya mungkin tidak hanya kepada 2 tahap, tapi kepada 3 tahap seperti yang ada di negara Singapura. Di mana pada tahap pertama dan kedua itu mereka membahas tentang rancangan isi yang ada, habis itu di tahap kedua ada amandemennya, tak diperdebatkan. Nah, di tahap ketiga itu finalnya, dimana udah fix ini isi rancangan undang yang akan bakal dikeluarin, dan ini sudah tepat bagi pemerintah maupun bagi masyarakat, tidak ada saling merugikan. Nah, itu sih pendapat saya tentang rancangan undang-undang di Indonesia. Nah, selanjutnya kita next ke tentang Perpu nomor 1 tahun 2020 ini. Wah, ini sangat menarik sekali ya, karena adanya COVID ini, pemerintah mengeluarkan adanya Perpu ini. Nah, Perpu ini adalah tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi corona ini. Nah, munculnya Perpu ini, banyak sekali ahli-ahli yang merasa ini Perpu ini dinilai tidak urgensi. Kenapa? Karena pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ada mengatur tentang keuangan negara, mengatur tentang mekanisme pelaksanaan APBN dalam keadaan tidak normal atau darurat tanpa mengeluarkan Perpu. Yakni dimana pada pasal 27 ayat 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur mekanisme yang bisa ditempuh pemerintah dalam situasi darurat. Dimana setidaknya ada 2 skema yang bisa ditempuh. Pertama itu melakukan perubahan undang-undang APBN melalui persetujuan DPR. Nah, yang kedua itu adalah pelaksanaan pergeseran anggaran, termasuk melakukan pengeluaran untuk keperluan yang tidak ada sangkutannya anggaran dalam periode yang sedang berjalan ini. Nah, lebih fokusnya kepada pandemi atau menyelesaikan APBN untuk menangani COVID ini. Para ahli ataupun para ahli lah yang merasa kedua skema dalam pelaksanaan APBN ini bisa dilakukan untuk menangani pandemi COVID ini. Jadi tidak adanya urgensi untuk melakukan pengeluaran Perpu ini. Karena setelah Perpu dikeluarkan pada akhir Maret 2020, setidaknya sudah ada 3 orang yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, yang pertamanya itu adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, nah politisi Partai Aman Nasional, dan aktivis Damai Hari Lubis. Nah, di sini pendapat atau saran saya, dari Presiden Jokowi ingin membuat Perpu ini tentunya sudah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan, berbagai menteri-menteri lainnya, sehingga Presiden Jokowi ini berani mengambil suatu langkah untuk membuat keluarlah Perpu nomor 1 tahun 2020. Tentunya akan sangat berpengaruh dan bedanya dengan Undang-Undang Nomor 17 ini. Gimana? Pada Perpu nomor 1 tahun 2020 ini tentunya akan lebih mengatur kepada keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk dalam penanganan corona ini dan untuk memajukan ekonomi kita ini. Nah, dan di sini saya merasa tentunya ada pro dan kontranya, tapi ya bisa kita lihat banyak kontra daripada pro Perpu nomor 1 Indonesia nomor 1 tahun 2020 ini. Nah, saya berharap Perpu yang dikeluarkan ini tidak lagi memunculkan kontroversial yang sehingga membuat kericuhan, dan berharap Perpu ini dapat berjalan untuk kebijakan keuangan negara dan adanya stabilisasi keuangan pada masa corona COVID ini. Terima kasih.
Sekian.